teman-teman, salam sehat selalu bersama Bang Roma Channel. Kali ini kita membahas tentang saluran filterisasi dan oksigen tanpa aerasi kolam beton nila sistem ras kita. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan kita tentang sistem pembuangan air dari pompa ya. Pertama, kita menggunakan pompa 2600 liter per jam yang warna biru ya. Satu lagi kita menggunakan pompa A104 untuk pembuangan dari filter ke kolam. Kenapa kita buat dua pompa? Yang pertama, karena kita sistemnya ras untuk nila dan mas. Jadi mas ini, ikan mas ini dia paling senang dengan air yang percikan ya, air mancur percikan. Dia tidak perlu menggunakan aerator. Jadi kita kombinasi dengan nila. Ini masih uji percobaan ya. Jadi apakah bisa tanpa aerasi nila dan mas kita, karena nila dan mas kita gabung dulu. Ini masih sampel ya, ini masih sampel. Seperti kita lihat ikannya baru lebih kurang 100 ekor. Nanti setelah kira-kira stabil aman, baru kita masukkan untuk sesuai dengan kapasitas kolam kita. Oke, jadi mari kita bahas pompanya ya. Jadi setelah filter kita kemarin sudah hampir siap ya, menggunakan 4 ember ya, atau samber. Kita gunakan 4 ember, yaitu masing-masing ada fungsi dan kegunaannya. Yang pertama trisember, jadi ember tanpa ini ya, bahan filter ya. Jadi tanpa bahan filter, ini dia contohnya. Ini masih kosong ya, masih bersih, karena kemarin ini airnya baru masuk, jadi belum ada kotoran-kotoran amoniak dari kolam kita. Kemudian yang kedua ini filter sember filter mekanis ya, menggunakan ember. Jadi ini seperti kita bahas kemarin, ini adalah campuran dari busa dan paranet, kita gabung. Ini nampak bersih ya, karena ini 10 mm ya. Busa ini kita datangkan kemarin dari teman untuk khusus kolam renang. Jadi nampak bersih saringannya. Lanjut kita ke filter 3 atau ember ketiga ini. Nah, ini kita kombinasi biobal sama Katnes K1. Jadi kita aduk aerasi untuk khusus akuarium. Jadi tekanannya atau outputnya belum kencang ya, nanti kita ganti rencana. Ini kita menggunakan biobal sama Katnes. Kemudian lanjut ke ember keempat atau chamber keempat, filter menggunakan karang jahe kita masukkan untuk menstabilkan pH. Kemudian baru kita buang pakai pompa A104 ke kolam kembali. Jadi inilah sistemnya ya, sistem pembuangan dan inputnya ya. Jadi pertama kita sistem gravitasi, kita buat 2 dengan ukuran pipa 1,5. Kita masukkan ke ember. Nanti dari ember atas kita buang ke bawah untuk ember kedua. Nanti ember kedua nyaring dari atas ke ember ketiga ke bawah. Nanti dari atas lagi ember ketiga ke ember 4, dari ember 4 langsung
atau sebagai santing langsung ke kolam kita. Jadi sekalian untuk pembersihan yang terakhir ya. Jadi ini semuanya menggunakan pipa 1,5. Jadi untuk air cucuran ini kita menggunakan pipa 1,5 ya. Kita bolong-bolongi pakai pipa sampai ke ujung sana. Supaya apa? Supaya airnya merata, oksigen dapat semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan di kolam ini kaya dengan oksigen ya. Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan aerasi, karena aerasi itu menggunakan pompa yang kuatnya termasuk tinggi ya, bisa sampai 80 sampai 100 watt. Alhamdulillah kolam kita sudah stabil ya. pH-nya kemarin kita cek 7. Ini masih contoh ya. Ikan-ikan kita ini masih umur 1 bulan. Ikan emasnya nampak warna kuning semua. Nanti setelah ini kira-kira cocok dengan sistemnya, baru kita masukkan sesuai dengan kapasitas kita 50 ekor per meter persegi. Di kolam ini adalah ukurannya 4 kali 3,5. Jadi kalau kita kalkulasikan 4 kali 3,5 berarti 14 meter. Untuk 1 meter persegi dia membutuhkan 50 ekor, jadi lebih kurang 700 ekor. Jadi tapi kita tidak menggunakan maksimal, kita coba dulu 500 ekor nanti. Oke, sampai sini dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.